Sekolah Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dan bersama-sama ibadah online Sekolah Minggu 6 Desember 2020. Hari ini Lose Erni tidak sendirian, tapi Lose Erni ditemani oleh Lose Risan. Ya. Halo anak-anak. Ya, Lose Risan. Senang sekali ya Lose Risan ya. Anak-anak, tapi jangan lupa Lose mau ingetin nih. Siapkan Alkitab. Ya, siapkan Alkitab di tangan kita dan apa Lose? Kotak persembahan anak-anak. Ya. Tapi yang terpenting adalah kita semua harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Betul anak-anak, saatnya kita mau berdoa. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita semua berdoa, tundukkan kepala. Kita mulai ya berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami boleh kembali bersama-sama untuk ibadah online, beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong kami boleh ikut ibadah dari awal sampai akhir dengan baik dan boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ayo anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Mars Sekolah Minggu dan lagu Ayo Ayo. Kita nyanyikan dengan semangat ya anak-anak ya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak, bulan ini adalah bulan Desember, bulan penuh kegembiraan. Lause gembira, Lause Erni? gembira sekali. Ya, Lause percaya anak-anak semuanya juga gembira. Nih, Lause juga udah pakai aksesoris yang biasanya orang-orang pakai di bulan Desember nih, bisa menambah keceriaan nih. Yuk, kita sama-sama kita mau merayakan kelahiran Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menaikkan pujian dari pulau dan benua. Semuanya angkat tangan, kita nyanyi dengan semangat ya. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dan
hari ini kita mau belajar tentang berdiri teguh, kuat, melawan dosa. Anak-anak, saat sekarang ini begitu banyak hal yang membuat kita bisa menjadi takut, gelisah untuk keluar rumah. Benar, Lause. Ya, karena ada virus, pandemi, semuanya ketakutan. Juga ketakutan ditinggal orang tua, papa, mama, sendirian. Tapi anak-anak, kita ada Tuhan Yesus. Betul. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa apa? Berani. Iya. Ya, kita berani, juga berani tampil beda. Anak-anak, kita tahan dengan semua godaan bersama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu dalam nama Tuhan Yesus, dan kita sambung dengan ada nanti lagu ya, berani tampil beda. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekarang kita sambung kembali dengan lagu Aku Berani Tampil Beda. Yuk. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Tampil beda. Anak-anak, kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Jadi kita harus hidup kudus sehingga seluruh kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan kita. Kita nyanyi lagi lagu Berani Tampil Beda. Merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Anak-anak, sekarang kalian semuanya boleh duduk kembali. Duduk dengan tenang karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan iman kita menyanyikan pujian, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hai anak-anak sekolah minggu, sekarang kita saatnya mau mendengar firman Tuhan ya. Tadi kalian sudah memuji Tuhan sama Lause, dan sekarang kita mau siapkan hati kita mau masuk mendengar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat beribadah secara online. Kami sudah memuji Tuhan, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolonglah buka hati kami, terangi hati kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, ayat hafalan hari ini, kamu sudah siapkan Alkitab kamu? Ya, kita buka di Yakobus pasal 4 ayat 7. Yuk sama-sama kita buka di Perjanjian Baru, kitab Yakobus pasal 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi Lause bacakan ya. Yakobus pasal 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, sekarang kita pakai gerakannya ya. Yakobus. Nih, tangannya seperti huruf Y. Yakobus pasal 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi ya. Yakobus pasal 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oke, sudah bisa? Sekarang Lause tidak pakai suara ya. Kalian sama-sama hafalkan dari rumah. Yuk. Oke, semuanya sudah bisa. Nah, artinya apa ya ayat hafalan kita hari ini? Artinya, waktu kamu taat sama Tuhan, kamu bisa melawan iblis. Tidak usah takut. Karena iblis tidak berani sama anak Tuhan yang taat. Iblis gak berani ganggu kamu lagi. Tapi, kalau kita gak dekat sama Tuhan, gak mau taat sama Tuhan, iblis bisa datang. Jadi hati kamu harus diisi terus sama firman Tuhan. Hari ini Lause mau kasih lihat gambar malaikat. Ya, kalian tahu malaikat tinggal di mana? Iya, di surga. Tinggal sama siapa? Sama Tuhan. Mereka memuji Tuhan dan taat sama Tuhan. Tapi ada malaikat yang melawan Tuhan. Gak mau lagi taat sama Tuhan. Apa kamu tahu kalau
kita tidak taat sama Tuhan, itu dosa loh. Di surga boleh ada dosa gak? Tidak boleh. Kenapa? Karena surga itu tempat tinggalnya Tuhan, Allah Bapa, Allah yang suci, Allah yang kudus. Tidak bisa ada dosa di situ. Malaikat yang sudah berdosa itu bukan malaikat lagi. Dia jadi iblis dan diusir dari surga. Lalu iblis kemana? Ya, iblis ke dunia ini. Iblis selalu cari cara supaya kita mau ikut-ikut dia. Ikut dia supaya nggak taat sama Tuhan, nggak usah ibadah online, nggak usah dengar firman Tuhan, nggak usah percaya Tuhan Yesus. Iblis mau kita tidak diselamatkan Tuhan. Jahat kan si iblis? Waktu Tuhan menciptakan dunia, iblis sudah datang menggoda Adam dan Hawa supaya mereka tidak usah taat sama Tuhan, supaya mereka berdosa. Dan ternyata Adam dan Hawa memang tergoda untuk makan bunga pengetahuan baik dan jahat. Padahal Tuhan sudah bilang tidak boleh makan. Jadi Adam dan Hawa itu sudah berdosa. Kita dan semua orang di dunia ini juga sudah berdosa. Dan kalau dosa itu harus dihukum Allah. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia sangat sayang kepada kita orang yang sudah berdosa. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, ini kamu lihat, ini gambar Tuhan Yesus. Dia sudah datang ke dunia. Waktu itu Tuhan Yesus umurnya 30 tahun. Dia sedang berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Untuk apa Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa? Ternyata Tuhan Yesus sedang siap-siap. Dia mau mulai pelayanan di dunia ini. Tuhan Yesus nanti mau mengajar firman Tuhan ke orang banyak, mau melakukan mukjizat, dan yang paling penting, Tuhan Yesus yang tidak ada dosa, mau mati di salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, waktu itu hari ke-40 Tuhan Yesus berpuasa, iblis datang mencobai Yesus. Yesus menghadapi godaan iblis. Iblis maunya Yesus berdosa saja, biar nggak bisa menanggung dosa kita. Kalau Tuhan Yesus berdosa, berarti dia tidak bisa nolong kita karena sama-sama ada dosa. Jadi manusia nggak bisa diselamatkan. Itu yang iblis mau. Jahat ya si iblis. Godaan itu apa sih? Godaan itu sesuatu yang kamu ingini, tapi nggak boleh. Dari anak kecil sampai orang dewasa bisa kena godaan. Misalnya, kamu suka cookies atau permen, atau kamu sukanya coklat. Kamu ingin sekali makan itu semua. Ayo, siapa yang di rumah suka minta permen sama mama? Pusing loh mama, tiap hari dimintain permen. Sekali-kali boleh ya, tapi nggak boleh banyak-banyak. Terus kalau lagi batuk, lagi sakit, pasti mama nggak bolehin kan? Waktu kamu lagi ingin sesuatu, tapi itu tidak boleh, itu namanya godaan. Apa kamu bisa melawan godaan? Kalau kamu bisa lawan godaan, kamu tahan, nggak jadi makan permennya, berarti kamu menang dari godaan. Tapi kalau kamu ikut godaan, kamu ambil, kamu makan permennya, berarti kamu kalah dari godaan. Bagaimana ya Yesus yang sedang digoda iblis? Tuhan Yesus menang atau kalah? Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ya, ada di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Judulnya pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus sudah puasa selama 40 hari. Tuhan Yesus pasti lapar. Lalu iblis datang mau goda Tuhan Yesus. Dia bilang begini sama Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab iblis, "Ada tertulis, manusia hidup
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, godaan iblis sudah dikalahkan Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Lalu iblis menggoda lagi. Dia membawa Tuhan Yesus ke atas bait Allah. Iblis bilang, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Maksudnya iblis suruh Yesus loncat, suruh Yesus jump dari bait Allah yang tinggi. Kan kamu anak Allah, pasti sebelum kamu jatuh ke tanah, udah ada malaikat-malaikat yang datang langsung pegangin Tuhan Yesus. Jaga Tuhan Yesus supaya nggak jatuh ke tanah. Tapi Tuhan Yesus menjawab iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, Yesus menang lagi lawan iblis karena dia pakai firman Tuhan. Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi sekali dan kasih lihat Tuhan Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Wah, Tuhan Yesus lawan godaan iblis. Dia bilang, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, meninggalkan Tuhan Yesus, dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tuhan Yesus sudah menang melawan semua godaan iblis. Tuhan Yesus juga akan tolong kamu bisa menang dari godaan, menang dari dosa. Sekarang ini banyak sekali godaan untuk anak-anak kecil. Ada yang sering tergoda untuk makan snack. Aduh, kalau makan snack itu asik sekali. Ya, saya bisa makannya banyak. Tapi waktu disuruh mama makan nasi, wah dia ogah-ogahan. Ya, atau ada yang suka bicara teriak-teriak. Ya, sampai pusing, sampai sakit telinganya dengar kalau ada yang ngomong teriak-teriak. Padahal kalau bicara harus gimana? Harus nice, harus sopan ya. Atau ada yang sering berantem sama kokonya, sama cecenya. Wah, padahal mama di rumah udah pusing dengar kita berantem terus. Oh, ada juga yang tergoda main HP. Ya, "Ma, pinjem HP, Ma, aku mau nonton, aku mau main game." Wah, banyak lagi goda-godaan lain. Yang kalau kita tidak bisa tahan, kita bisa jadi berdosa. Jadi gimana caranya supaya kita bisa tahan, bisa lawan dosa? Kita perlu Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus masuk ke hati kamu, jadi juru selamat kamu, dan jadi raja di hati kamu. Ya, Tuhan Yesus yang memerintah hati kamu, bukan kamu sendiri. Jadi waktu Tuhan memerintah di hati kamu, kamu taat sama Dia, kamu baca firman Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan akan tolong kamu untuk menang dari godaan, menang melawan dosa. Tapi kadang-kadang kita ini adalah manusia biasa, kita bisa kalah, kita bisa jatuh dalam dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera datang kepada Tuhan Yesus. Kita minta ampun yang sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kalau sungguh-sungguh itu artinya kamu tidak mau mengulangi dosa itu lagi. Tuhan Yesus akan mengampuni kamu. Seperti di firman Tuhan. Lalu ajak kita sama-sama ya, buka di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Lalu bacakan ya. "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Ya, amin ya. Tuhan Yesus pasti mengampuni kita waktu kita benar-benar minta ampun pada Tuhan. Dan kita janji kita tidak mau
tidak mau mengulanginya lagi. Yuk sama-sama sekarang kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa mendengar firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami tahu Tuhan selalu siap menolong kami waktu kami mengalami berbagai godaan. Tuhan, tolonglah kami, beri kami hati yang mau taat, sehingga kami bisa menang melawan dosa. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, berikan dengan hati penuh ucapan syukur. Tapi anak-anak, Lause mau ingatkan ya, apa yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita lakukan. Ya, tidak hanya mendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan, kita nyanyikan lagu Allah Baik, God is so good. Tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjaga kami, Engkau begitu baik, karena setiap hari berkat-Mu selalu ada dan selalu baru bagi kami. Tuhan Yesus, kami berikan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terimalah dengan senang hati. Kami serahkan uang ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pakai, sehingga boleh dipakai di gereja kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Lause Erni, Iya. nggak terasa ibadah kita hari ini sudah selesai. Iya. Anak-anak, sekarang kita semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengucap terima kasih kepada Bapa di sorga. Kemudian kita tutup dengan doa Bapa kami. Semuanya dengan sikap doa, kita mau berterima kasih kepada Bapa di sorga. yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Ingat ya, minggu depan Natalan nih. Bye. Bye.